Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih dan kuasa-Nya. Hari ini kita akan diingatkan pada satu janji luar biasa dari Tuhan, yaitu janji yang memberi kekuatan di tengah ketakutan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami rindu mendengar suara-Mu, menerima kekuatan dari-Mu, dan mengalami hadirat-Mu secara pribadi. Kiranya Engkau berbicara melalui firman-Mu dan meneguhkan setiap hati yang sedang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tema hari ini yaitu jangan takut, Tuhan menyertai-Mu. Saudara, tema ini bukan hanya sekedar penghiburan, tetapi sebuah deklarasi dari Tuhan sendiri yang harus kita pegang setiap hari. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan yang luar biasa ini berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, ayat ini bukan hanya sekedar ucapan manis dari surga. Ini adalah janji yang aktif, yang bekerja dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan tidak hanya berkata, "Jangan takut." Ia juga memberikan alasannya, "Sebab aku menyertai engkau," katanya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Dalam situasi apapun, baik itu masalah keuangan, penyakit, keputusan penting, atau relasi yang rusak, Tuhan itu hadir. Ia berkata, "Aku akan meneguhkan engkau," artinya memberi kekuatan dalam kelemahanmu. "Aku akan menolong engkau," artinya Dia turut bekerja, bukan diam saja. "Aku akan memegang tangan kananmu," yang artinya Tuhan memimpin dan menjaga arah hidupmu. Bahkan ketika kamu merasa tidak kuat, tangan Tuhan tetap menggenggammu. Dan tangan kanannya bukan sembarang tangan, itu adalah kemenangan, tangan yang tak terkalahkan. Untuk membantu kita lebih memahami makna firman Tuhan ini, saya ingin membagikan sebuah ilustrasi. Seorang pemuda yang bernama Samuel harus menjalani operasi jantung pada usia yang masih sangat muda. Sebelum operasi, ia sangat takut. Ia tidak bisa tidur dan memikirkan hal terburuk. Namun pada malam sebelum operasi, ibunya datang ke kamarnya, memegang tangannya dan berkata, "Nak, kamu tidak sendiri. Tuhan menyertaimu. Bahkan saat kamu tidur di ruang operasi, Tuhan tetap terjaga." Keesokan harinya, Samuel masuk ruang operasi dengan damai. Operasinya berhasil dan saat ia pulih, ia menyadari bahwa yang membuat tenang bukan hanya kehadiran dokter atau teknologi, tetapi iman akan penyertaan Tuhan. Saudara, seperti Samuel, kita juga sering menghadapi operasi dalam hidup kita. Bisa berupa kehilangan pekerjaan, perceraian, pengkhianatan, atau kegagalan. Tetapi penyertaan Tuhan itu nyata. Ia hadir bukan hanya di gereja, tetapi juga di ruang sakit, di ruang gelap, bahkan di jalan buntu. Mari saya ajak kita melihat bagaimana firman ini diterapkan secara nyata dalam hidup sehari-hari. Ibu Linda adalah seorang guru honorer yang tinggal di pelosok desa.
Setiap hari ia menempuh perjalanan dengan motor tuanya melewati jalanan yang licin dan sepi. Banyak kali ia merasa takut jatuh, takut dirampok, takut tidak sampai tepat waktu. Tetapi setiap pagi ia membaca Yesaya 41 ayat 10 dan berdoa, "Tuhan, aku takut, tapi aku tahu Engkau bersamaku." Suatu hari ban motornya pecah di tengah jalan hutan. Ia sendirian tanpa sinyal dan mulai merasa panik. Tetapi ia tetap tenang, berdoa dalam hati, dan beberapa menit kemudian seorang warga desa yang ia kenal lewat dan menolongnya. Saat tiba di sekolah dengan pakaian kotor dan lelah, ia hanya bisa berkata, "Tuhan, Engkau benar-benar menyertaiku." Saudara, kehidupan kita penuh hal-hal tidak terduga, tetapi firman Tuhan adalah jangkar. Seperti Bu Linda, kita juga bisa mengalami damai di tengah badai, karena kita tahu Tuhan berjalan bersama kita. Ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini. Yang pertama, penyertaan Tuhan memberi keberanian di tengah ketakutan. Takut adalah reaksi manusiawi, tetapi iman adalah keputusan rohani. Saat kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, rasa takut bisa dikalahkan oleh keberanian darinya. Poin yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita menghadapi tantangan sendirian. Saat semua orang tidak ada atau tidak mengerti, Tuhan tetap hadir. Dia tidak hanya melihat dari jauh, tetapi juga bekerja aktif dalam situasi kita. Yang ketiga, iman kita tumbuh ketika kita percaya pada janji Tuhan, bukan pada keadaan. Keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan itu tetap. Iman sejati tumbuh ketika kita memilih percaya, bahkan saat hati masih gentar. Saudara, jangan biarkan ketakutan membungkam imanmu. Ingatlah bahwa Tuhan menyertaimu. Ketika kamu merasa lelah, takut, bahkan putus asa, peganglah janjinya. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan tidak hanya menyertai hari ini, tetapi sampai akhir hidupmu. Berjalanlah hari ini dengan keberanian dari Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menenangkan hati kami. Saat kami takut, Engkau mengingatkan bahwa kami tidak sendiri. Engkau yang meneguhkan, menolong, dan memegang tangan kami. Hari ini kami serahkan segala kekhawatiran kepadamu, dan kami memilih berjalan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah merenungkan firman Tuhan bersama kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari yang penuh kasih karunia Tuhan.